Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya cuma mau sharing aja. Seberapa penting sih data customer? Penting. Tapi ada beberapa orang yang saya dengar langsung sih, ya penting. Pentingnya apa saya tanya? Eh, ya penting aja. Nah, ini mungkin belum terbayang ya. Mungkin belum terbayang karena saat ini kita memang tidak memegang, khususnya penjual Shopee, TikTok, kita tidak memegang secara langsung data customer. Dan yang sudah megang pun kadang bingung apa yang harus dilakukan terhadap data customer tersebut. Oke, kita spesifikkan, kita kerucutkan ya kepada seller marketplace TikTok dan Shopee. Pertama, nomor HP jelas ditutup. Nomor HP ditutup. Jadi sudah 2 tahun ke belakang ditutup. Kalau TikTok bisa dibuka sebetulnya. Kalau misalkan lagi proses dikirim atau lagi pesanan baru itu bisa dibuka karena apa? Karena mungkin alasan TikTok, siapa tahu ada produk custom atau apapun itu kita bisa lihat. Ada matanya. Nanti saya kasih link di bawah untuk cara buka ini ya, cara buka nomor HP di TikTok. Tapi nggak semua pesanan. Oke, dan itu bisa kita ambil. Tapi setelah diambil, terus ngapain? Nah, kadang kita juga bingung. Oke, lalu ada data yang dibuka dan mungkin teman-teman nggak sadar itu penting. Oke, yaitu data provinsi. Provinsi dibuka. Jadi di alamat itu kita bisa download di TikTok atau Shopee. Lazada, Tokopedia juga harusnya sama. Itu ada alamat setidaknya provinsi. Setahu saya bisa sampai kecamatan. Oke, itu dibuka. Dibuka itu apakah penting? Terus apa? Teman-teman bisa agregasi. Produk teman-teman itu banyak dibelinya ke siapa? Banyak dibelinya di daerah mana? Katakanlah banyak dibelinya daerah Aceh. Oke, teman-teman bisa mikirin, oke, produk saya misalkan bantal, bantal misalnya, bantal ini banyaknya dibeli di Aceh. Oh, mungkin saya tambahin ornamen-ornamen Aceh, mungkin. Yang jelas ini bisa diagregasikan data provinsi, nanti teman-teman dieksekusinya jadi apa, saya pun nggak tahu. Yang jelas itu dibuka, penting. Nah, sebenarnya saya nggak mau bahas itu, nggak mau bahas soal nomor HP sama provinsi, tapi saya mau bahas itu contoh aja, yang dimana ketika provinsi dibuka, ini adalah data customer kita. Itu jadinya penting. Jadinya ada sesuatu di situ, karena eh, data customer kita membeli produk kita dari provinsi mana, itu penting. Sekarang kalau dibalik, saya kasih data provinsi produk saya, penting nggak buat teman-teman? Belum tentu penting karena belum tentu teman-teman jualannya sama seperti saya. Nah, jadi tentang data ini teman-teman harus paham bahwa nih contoh ya, contoh lagi. Nomor HP. Katakanlah teman-teman dikasih nih oleh Shopee ya. Seluruh user Shopee, nomor HP seluruh user Shopee. Penting nggak? Nggak penting karena bingung. Jadi seluruh user Shopee yang dari bocil, nenek-nenek, yang beli popok, yang beli HP, yang beli apa, semuanya dikasihkan ke Anda. Terus Anda mau ngapain? Mau cold calling itu ya nelponin satu-satu, oke bisa aja. Tapi success rate-nya atau kesuksesannya saya yakin rendah sekali. Mau Anda WhatsAppin satu-satu, udah keburu di-ban, belum baru 10 mungkin udah di-ban. Oke, pakai WhatsApp API. Oh, mahal banget WhatsApp API, terakhir saya pakai itu 750 per kirim. Mahal banget. Oke, nah nomor HP seluruh user Shopee nggak terlalu penting, nggak penting buat kita seller. Tapi kalau kalau kita spesifikkan user Shopee yang beli produk kita, nah analoginya sama seperti yang tadi provinsi ya. Kalau kita tahu provinsi sebaran sebaran barang Shopee dikirim kemana aja, seluruh seller Shopee provinsi mana aja nggak terlalu penting. Tapi kalau barang kita aja cukup penting dibanding yang sebelumnya. Oke, balik lagi, nomor HP user Shopee yang beli produk kita sekarang jadi lebih penting daripada seluruh user Shopee, ya nggak? Jadinya kita tahu, oh ini customer-customer kita ini nomor HP-nya. Jadi kalau kita katakanlah teleponin satu-satu, success rate-nya lebih besar daripada seluruh user Shopee. Sekarang kalau kita lebih spesifikkan lagi, beli produk kita yang A misalkan. Kan teman-teman jualannya bukan hanya satu ya, mungkin ada yang jualan botol minum sama panci misalkan. Beli apa apa sama apa, apa sama apa sama apa. Misalkan spesifik lagi beli produk kita yang A. Oh, itu enak. Misalkan katakanlah si A ini adalah panci. Teman-teman bisa nelponin, bisa WhatsAppin satu-satu, nawarin temennya panci. Apa itu temennya panci ya? Apa ya? Spatula. Spatula misalkan. Atau sendok panci misalkan. Jadinya lebih ada value-nya. Lebih spesifik lagi. Jadi beli A dengan nominal misalkan di atas, bukan nominal. Yang belinya lebih dari 5 pieces. Nah, ini lebih berharga lagi dari nomor HP-nya. Jadi user Shopee yang beli produk kita, yang beli spesifik produk A, katakanlah panci tadi, dan belinya lebih dari 5 pieces. Kita jadi tahu, oh ini kemungkinan besar si user ini adalah pebisnis. Kemungkinan besar belinya untuk restoran misalkan, atau untuk kafe. Kalau kita tahu itu, kita bisa menawarkan produk yang tepat.
kita melakukan produk yang tepat, ya insya Allah penjualan jadi naik. Oke, poinnya kalau teman-teman punya data tuh kalau yes, data big data ya, dulu sempat ramai big data tuh penting. Tapi kalau kita nggak bisa mengklasifikasikannya, kita nggak bisa labelingnya, kita nggak bisa memilah-milah data A, data B, data C, jadi sama aja bohong. Contoh lagi, biar paham ya, teman-teman dikasih nama seluruh penduduk Indonesia. Buat kita pebisnis, nggak penting-penting amat, bahkan sangat tidak penting, karena hampir nggak ada yang bisa kita lakukan. Kalau kita punya nama seluruh penduduk Indonesia, terus apa? Nah, tapi kalau punya nama seluruh di kecamatan yang ada tempat tinggal sekarang, wah itu mungkin agak ada value-nya, karena bisa untuk pencatatan misalkan apa pemilu, kampanye dan lain sebagainya. Oke, jadi poinnya saya ngasih tahu data itu penting, tapi data yang seperti apa? Kalau datanya terlalu luas, itu juga nggak terlalu penting. Tapi kalau sangat-sangat spesifik, wah itu penting banget. Oke, contoh lagi nih, kalau saya di HP saya, jadi kan jadi kalau teman-teman nge-WhatsApp ke saya ya, ini ganirozaki.com, itu ada WhatsApp saya, teman-teman kalau mau nanya apa aja bebas, tapi mohon maaf kalau lambat. Terus kalau mau beli tools juga di ganirozaki.com, itu langsung ke WhatsApp saya. Nah di WhatsApp saya, itu saya klasifikasikan, jadi ada yang, nih saya kasih lihat kelihatan nggak ya? Nih saya klasifikasikan nih, ini tuh yang warna pink ini adalah labelnya. Terus ada juga yang warna merah, saya klasifikasikan si WhatsApp-nya. Jadi saya tahu siapa orang yang nanya ini, sebenarnya nggak nanya ini. Jadi siapa orang yang nanya doang, siapa orang yang sudah beli. Jadi suatu hari saya bisa nge-broadcast dengan tepat. Oh ini pernah beli nih, berarti ada trust ke saya. Jadi saya bisa nawarin yang lebih oke. Oh ini belum pernah beli. Oh mungkin saya nawarinnya yang soft selling atau gimana. Nah makanya mohon maaf teman-teman yang pernah nge-WhatsApp saya terus kena broadcast saya, ya saya mohon maaf kalau kena broadcast tersebut. Yang intinya ya itu saya juga marketing. Sekarang jadinya berharga nomor HP-nya karena yang datang ke saya klasifikasikan. Oke, tapi kalau saya dikasih seluruh nomor HP orang Indonesia nggak terlalu penting. Tapi kalau nomor HP yang pernah WhatsApp saya sama yang pernah nanya-nanya produk saya, produk tools digital saya atau pernah beli, itu jadinya penting. Paham nggak ya? Ini saya kepikiran aja bikin konten ini karena ya tadi ada kasus ketika aduh data di Shopee sekarang ditutup ya, terus saya tanya terus kalau ditutup kalau dibuka mau ngapain? Bingung. Nah, ya gitu. Oke, itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.